Hai guys, ketemu lagi nih. Di video kali ini, Talamedik akan melanjutkan pembahasan tentang anatomi sistem pernapasan mulai dari faring hingga paru-paru. Oke, langsung saja, ini dia. Faring adalah struktur fibromuskular berbentuk seperti tabung yang memiliki panjang sekitar 12 hingga 14 cm dengan diameter kurang lebih 3,5 cm. Diameter faring semakin mengecil ke bagian bawah hingga berukuran 1,5 cm. Faring berawal dari dasar tulang kranium dan berakhir di bagian bawah kartilago krikoid. Di bawah kartilago krikoid, faring menyatu dengan esofagus. Faring dibagi menjadi 3 divisi, yaitu nasofaring atau epifaring, yang kedua orofaring, dan yang ketiga laryngofaring atau hipofaring. Nasofaring berada di bagian belakang kafum nasi. Nasofaring dimulai dari dasar tulang kranium hingga setingkat palatum mole. Bagian atas nasofaring dibentuk oleh dasar dari tulang osipital dan sphenoid. Dinding bagian belakang nasofaring dibentuk oleh kelengkungan tulang vertebra atlas yang dibungkus oleh otot-otot prevertebral dan fasianya. Bagian dasar nasofaring dibentuk oleh palatum mole di bagian depannya, tetapi di bagian belakangnya bersambungan dengan orofaring. Dinding bagian depan nasofaring dibentuk oleh coana yang dipisahkan menjadi dua bagian oleh nasal septum. Di bagian lateral terdapat bukaan dari tuba eustachius. Bukaan ini berada pada bagian supero-posterior dari suatu tonjolan yang dibentuk oleh tulang rawan yang disebut sebagai torus tubarius. Di bagian supero-posterior dari torus tubarius terdapat suatu struktur berbentuk ceruk yang disebut dengan fossa Rosenmuller. Yang kedua, orofaring. Orofaring merupakan lanjutan dari nasofaring. Orofaring berawal dari palatum durum hingga setingkat batas bawah tulang hyoid. Di bagian depannya, orofaring berhubungan dengan rongga mulut melalui isthmus orofaringeal. Di bagian depan orofaring terdapat dasar lidah, tonsil lingual, dan valekula yang merupakan struktur berbentuk ceruk yang berada di antara dasar lidah dan permukaan anterior dari epiglotis. Dinding posterior orofaring dibentuk oleh ruang retrofaringeal. Bagian belakang orofaringeal dilindungi oleh tulang vertebra servikal kedua dan ketiga. Di dinding lateral terdapat tonsil palatin pilar anterior yang dibentuk oleh otot palatoglossus dan pilar posterior yang dibentuk oleh otot palatofaring. Yang ketiga, laryngofaring. Laryngofaring biasa disebut juga dengan hipofaring karena merupakan divisi terbawah dari faring. Batas atas laryngofaring setingkat dengan tulang hyoid dan batas bawahnya setingkat dengan kartilago krikoid. Jika vertebra dijadikan sebagai patokan, laryngofaring berada pada ketinggian vertebra servikal ketiga hingga keenam. Mulai dari sana, faring akan bersambungan dengan esofagus. Secara klinis, laryngofaring dapat dibagi menjadi 3 subdivisi, yaitu sinus piriformis, regio postcricoid, dan dinding posterior faring. Oke, kita berpindah ke laring. Laring adalah segmen tulang rawan dari saluran pernapasan yang terletak di aspek anterior leher, setingkat C3 hingga C7. Fungsi laring pada dasarnya adalah untuk mengatur lalu lintas makanan dan udara dengan mengganti jalur trakea dan esofagus, membuat jalan masuk udara yang paten, serta memodifikasi suara. Laring terdiri dari 9 kartilago, di mana 3 diantaranya berpasangan dan 3 kartilago tidak berpasangan. 3 yang tidak berpasangan terdiri dari kartilago tiroid, kartilago krikoid, dan epiglotis. Oke, yang pertama, kartilago tiroid. Kartilago tiroid merupakan kartilago terbesar yang berfungsi sebagai perisai pelindung dan membentuk laryngeal prominence atau jakun. Yang kedua, kartilago krikoid. Kartilago ini terletak setara dengan tulang servikal ke-6. Kartilago ini sering disebut dengan cricoid ring atau signet ring karena mengelilingi laring secara utuh. Kartilago krikoid memiliki 2 bagian yaitu anterior atau arcus dan posterior atau lamina yang ukurannya jauh lebih besar dari bagian anteriornya. Yang ketiga, epiglotis. Kartilago ini melekat pada permukaan internal kartilago tiroid dan menonjol di atas faring. Saat menelan, tulang hyoid naik lalu epiglotis menarik laring ke atas. Hal ini memungkinkan makanan atau minuman masuk ke kerongkongan dan untuk mencegah makanan memasuki trakea. Selanjutnya, 3 kartilago yang berpasangan terdiri dari kartilago arytenoideus, corniculata, dan cuneiformis. Kartilago arytenoideus bersifat keras namun fleksibel. Bentuknya menyerupai piramida dan terletak di bagian posterior kartilago krikoid.
Tulang ini memiliki dua tonjolan. Tonjolan di bagian anterior adalah vocal process, sedangkan tonjolan di bagian lateral disebut sebagai muscular process. Selanjutnya, cartilago corniculata atau yang biasa disebut dengan cartilage of Santorini merupakan cartilago yang berartikulasi dengan apex dari cartilago arytenoid. Cartilago cuneiformis atau Richburg cartilage berada pada masing-masing sisi lipatan area epiglotik. Meskipun tidak berhubungan langsung dengan cartilago lainnya, cartilago ini berfungsi untuk mendukung pita suara dan aspek lateral dari epiglotis. Tulang-tulang rawan pada laring dapat bergerak berkat beberapa sendi. Sendi krikotiroid menghubungkan cartilago tiroid ke lengkungan krikoid. Sendi krikoarytenoid menghubungkan setiap cartilago arytenoid ke cartilago krikoid. Dan sendi aricorniculata menghubungkan cartilago arytenoid ke cartilago Santorini. Selanjutnya, kita juga perlu tahu bahwa laring dapat dibagi menjadi ruang-ruang atau beberapa rongga tertentu. Ruang laring memanjang dari laryngeal inlet ke batas bawah cartilago cricoid. Ruangan ini berbentuk piramid dengan dasar mengarah ke lidah dan puncaknya mengarah ke trakea. Rongga laring terbagi menjadi 3 bagian oleh 2 pasang lipatan mukosal. Yang pertama, supraglottic part atau vestibule yang berawal dari laryngeal inlet hingga vestibular fold. Yang kedua, ventricle atau sinus yang berawal dari vestibular fold hingga vocal fold. Dan yang ketiga, infraglottic part yang berasal dari vocal fold ke batas bawah cartilago cricoid. Oke, selanjutnya kita akan membahas otot-otot laring. Otot laring terbagi menjadi otot intrinsik yang fungsi utamanya adalah produksi suara dan otot ekstrinsik yang berfungsi untuk menggerakkan laring. Laring memiliki 9 otot intrinsik dan 11 otot ekstrinsik. Dari ke-9 otot ekstrinsik, hanya otot krikotiroid yang menerima persyarafan dari external laryngeal nerve, sedangkan 8 otot lainnya menerima persyarafan dari recurrent laryngeal nerve. Otot-otot intrinsik memiliki 3 fungsi khusus, yaitu yang pertama, mengabduksi dan mengadduksi vocal cord. Yang kedua, membuka dan menutup laryngeal inlet. Dan yang ketiga, menegangkan dan merelaksasi vocal cord. Beralih ke otot ekstrinsik. Dari 11 otot ekstrinsik, 8 otot berfungsi untuk mengelevasi laring, sedangkan 3 lainnya berfungsi untuk mendepresikan laring. Untuk inervasinya, laring menerima persyarafan dari inferior laryngeal nerve, recurrent laryngeal nerve, dan superior laryngeal nerve. Area di atas vocal cord dipersyarafi oleh internal laryngeal nerve yang merupakan cabang dari superior laryngeal nerve. Sedangkan area di bawah vocal cord dipersyarafi oleh recurrent laryngeal nerve. Oke, kita lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu trakea dan bronchial tree. Trakea memiliki panjang sekitar 10 cm yang memanjang dari tingkat C6 hingga T4. Trakea merupakan struktur elastis yang ditahan terbuka oleh cincin trakea tulang rawan berbentuk C tidak lengkap yang bergabung di posterior oleh otot trakealis. Trakea terbagi menjadi bronkus utama kanan dan kiri di karina yang berada di tingkat T5. Karina adalah area trakea yang paling sensitif untuk memicu refleks batuk. Bronkus kanan lebih besar, lebih pendek, dan lebih sejajar dengan trakea. Atau bisa dibilang bahwa bronkus bagian kanan lebih vertikal dibandingkan bronkus bagian kiri. Selanjutnya paru-paru. Secara anatomis, paru-paru memiliki 1 puncak atau apex, 3 batas atau border, dan 3 permukaan atau surface. Apex terletak di atas tulang rusuk pertama, sedangkan border dibagi menjadi 3 yaitu batas anterior, posterior, dan inferior. Perbatasan anterior paru sesuai dengan refleksi pleura dan menciptakan takik jantung atau cardiac notch di paru kiri. Takik jantung adalah cekungan di paru-paru yang terbentuk untuk menampung jantung. Batas posterior paru bersifat tebal dan memanjang dari vertebra C7 ke T10, atau bisa dibilang bahwa batas posterior paru memanjang dari ujung apeks paru hingga ke batas inferior dari paru. Perbatasan inferior paru bersifat tipis dan berfungsi untuk memisahkan dasar paru-paru dari permukaan kosta. 3 permukaan paru disebut permukaan kostal, permukaan medial, dan permukaan diafragmatika. Permukaan kosta ditutupi oleh pleura kosta dan berada di sepanjang tulang dada dan tulang rusuk. Permukaan ini juga bergabung dengan permukaan medial di perbatasan anterior dan posterior, serta permukaan diafragma di perbatasan inferior. Permukaan medial dibagi menjadi anterior dan posterior.
Di anterior berhubungan dengan sternum dan di posterior berhubungan dengan vertebra. Permukaan diafragmatika berbentuk cekung dan bertumpu pada kubah diafragma. Kubah kanan bersifat lebih tinggi daripada kubah kiri karena adanya hepar. Oke, sekarang kita akan membahas perbedaan antara paru kanan dan paru kiri. Sekilas, mungkin paru kanan dan paru kiri terlihat sama, tapi sebenarnya berbeda. Nah, apakah perbedaannya? Sebelumnya, perlu diketahui bahwa anatomi paru kanan dan kiri serupa, tetapi tidak simetris. Berdasarkan jumlah lobusnya, paru kanan memiliki 3 lobus, yaitu right upper lobe, right middle lobe, dan right lower lobe. Sedangkan paru kiri memiliki 2 lobus, yaitu left upper lobe dan left lower lobe. Berdasarkan jumlah fisuranya, paru kanan memiliki 2 fisura. Yang pertama, fisura horizontalis yang membagi upper dan middle lobe. Dan yang kedua, fisura oblik yang membagi middle lobe dan lower lobe. Sementara itu, paru kiri hanya memiliki 1 fisura yang disebut dengan fisura oblik, yang berfungsi untuk memisahkan upper lobe dan lower lobe. Selanjutnya, perbedaan antara paru kanan dan paru kiri dapat dilihat berdasarkan segmennya. Segmen dibagi berdasarkan jumlah bronkus segmental yang memasuki paru-paru. Pada paru kanan terdapat 10 segmen, 3 pada right upper lobe, 2 pada right middle lobe, dan 5 pada right lower lobe. Sedangkan pada paru kiri terdapat 8 hingga 9 segmen, 4 pada left upper lobe, dan 4 hingga 5 pada left lower lobe. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang hilus atau root. Hilus atau root atau juga yang biasa disebut dengan radix adalah permukaan yang tertekan di tengah permukaan medial paru-paru dan terbentang dari T5 sampai T7. Hilus merupakan titik di mana berbagai struktur masuk dan keluar dari paru-paru. Hilus dikelilingi oleh pleura yang meluas ke inferior dan membentuk ligamen pulmonal. Hilus bagian besar berisi bronkus dan pembuluh darah paru bersama dengan saraf-saraf renikus, limfatik, nodus, dan juga pembuluh bronkial. Baik hilus kiri dan hilus kanan mengandung arteri pulmonalis, vena pulmonal, baik superior dan inferior, dan arteri bronkial. Di hilus kiri terdapat 1 bronkus, yaitu bronkus utama. Di hilus kanan terdapat 2 bronkus, yaitu bronkus eparterial dan bronkus hiparterial. Jika dilihat dari sudut pandang anterior ke posterior, urutan unsur-unsur yang berada di dalam hilus adalah vena, arteri, dan bronkus. Selanjutnya, yang terakhir yang harus kita bahas adalah vaskularisasi, inervasi, dan sistem limfatik dari paru. Arteri pulmonalis merupakan arteri utama yang berfungsi mengambil darah terdeoksigenasi dari jantung untuk dioksigenasi oleh parenkim paru. Namun, perlu diketahui bahwa parenkim paru tidak mendapatkan oksigenasi dari arteri pulmonalis, melainkan dari arteri bronkialis. Paru-paru menerima persyarafan dari 2 sumber utama. Yang pertama, plexus paru-paru yang merupakan kombinasi persyarafan parasimpatis dan simpatis, dan juga syaraf renikus. Syaraf renikus berasal dari akar syaraf servikal C3, 4, dan 5. Syaraf ini menginervasi perikardium fibrosa dan bagian dari pleura visceral maupun diafragma. Sementara itu, drainase limfatik dari paru-paru diatur oleh superficial dan deep lymphatic plexus. Sebagai kesimpulan, secara anatomi, sistem pernapasan terbagi menjadi saluran napas atas dan bawah. Saluran napas atas terdiri dari hidung, faring, dan laring, sedangkan saluran napas bawah terdiri dari trakea, bronkus primer, dan paru-paru. Struktur hidung dapat dilihat dari luar dan dalam rongga hidung. Struktur kartilago, rongga, dan otot laring penting untuk dipahami agar pengetahuan tentang bagaimana cara kerja laring dapat diketahui. Trakea terbagi menjadi bronkus utama kanan dan kiri di karina yang berada di tingkat T5. Secara anatomi, paru-paru memiliki 1 puncak apex, 3 batas atau border, dan 3 permukaan atau surface. Sekian saja untuk video kali ini, sampai jumpa!